Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa pada hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran 8 dari mata kuliah elemen mesin 1. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kopling. Adik-adik mahasiswa, ada yang sudah kenal apa itu kopling? Kopling adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros penggerak atau driven shaft ke poros yang digerakkan atau driven shaft, di mana putaran inputnya sama dengan putaran outputnya. Adapun klasifikasi kopling ditinjau dari cara kerjanya dibedakan atas dua jenis, yaitu kopling tetap dan tidak tetap. Kopling tetap memiliki ciri sumbu kedua poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya dan selalu dalam keadaan terpasang. Untuk memisahkannya harus dilakukan pembongkaran. Kopling tetap atau yang disebut dengan kopling kaku digunakan bila kedua poros harus dihubungkan sumbu segaris dan biasanya dipakai pada poros mesin dan transmisi umum di pabrik-pabrik. Berikut adalah contoh kopling tetap, misalnya kopling bus. Nah, kopling ini digunakan apabila dua buah poros saling disambungkan secara setrik dengan teliti. Kopling ini sering digunakan pada hub baling-baling kapal dan juga pada poros baling-baling. Kemudian ada yang namanya kopling flanks kaku. Nah, kopling flanks kaku ini terdiri atas nav dengan flanks yang terbuat dari besi cor atau baja dan biasanya dipasang pada ujung dan diberi pasak serta diikat dengan baut pada flanksnya. Kemudian ada kopling flanks tempa. Kopling ini flanksnya ditempa menjadi satu dengan poros pada ujung poros dan disebut poros flanks tempa. Keuntungannya adalah diameter flanksnya dibuat kecil karena tidak memerlukan nav. Untuk contoh kopling lebih detailnya lagi bisa dibaca di modul yang saya share. Sedangkan kopling tidak tetap cirinya dapat melepaskan hub kedua poros tersebut dalam keadaan diam maupun berputar tanpa harus menghentikan putaran dari poros penggerak. Contoh kopling tidak tetap: kopling cakar atau rahang, kopling plat, kopling kerucut, kopling freewheel, untuk detail penjelasan dan fungsinya silakan dilihat di modul. Kopling jika ditinjau dari mekanismenya dibedakan atas tiga jenis, yaitu kopling gesek. Kopling gesek ini memindahkan tenaga melalui gesekan antara bagian penggerak dengan yang digerakkan. Ada kopling magnet, memindahkan daya dengan magnet atau magnet remanen, nah, contohnya pada kompresor AC. Kemudian ada kopling satu arah, merupakan kopling otomatis yang memutus atau menghubungkan poros penggerak driven shaft dan yang digerakkan driven shaft tergantung pada perbandingan kecepatan putaran sudut dari poros-poros tersebut. Rem adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk menghentikan atau memperlambat putaran poros dan mencegah putaran yang tidak dikehendaki. Rem dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pertama rem manual, kedua rem otomatis. Rem manual contohnya rem blok ganda tunggal,
Rem blok yang paling sederhana terdiri dari satu blok rem yang ditekan terhadap drum rem, sedangkan rem blok ganda pengembangan dari blok tunggal, di mana pada jenis ini menggunakan dua blok rem yang menekan drum dari dua arah yang berlawanan, baik sebelah luar atau dalam drum. Kemudian ada rem cakram menyerupai rem sepeda, memiliki kapiler yang mencekram bantalan yang melawan putaran roda. Pada rem cakram, bantalan rem mencekam cakram atau rotor, bukan roda, dan pengereman dilakukan secara hidrolik, bukan melalui kabel. Kemudian ada yang namanya rem otomatis, contohnya rem elektromagnetik, satu sistem pengereman yang memanfaatkan induksi elektromagnetik. Terjadi medan magnet di antara disk dan rem elektrik, sehingga sisa putaran pada motor terhenti dengan seketika. Sistem rem terbagi menjadi tiga. Ada sistem rem mekanik, ada sistem rem hidrolik, dan ada sistem rem pneumatik. Sistem rem mekanik sistem ini paling sederhana dan tidak terlalu banyak memakai komponen. Cara kerjanya, gerakan dorong dari tuas diteruskan ke sepatu rem dengan menggunakan kawat. Semakin kuat atau panjang tuas yang bergerak, maka semakin kuat sepatu rem menekan tromol atau lintasan. Kemudian ada sistem rem hidrolik. Nah, cara kerjanya, apabila tuas pedal rem diinjak, akan meneruskan gerakan ke master silinder. Dalam master silinder terjadi perubahan energi menjadi tekanan. Kemudian diteruskan menuju aktuator silinder. Gerakan tekanan dirubah menjadi gerakan kinetik oleh aktuator supaya terjadi proses pengereman. Kemudian yang ketiga adalah sistem rem pneumatik. Nah, sistem rem pneumatik ini menggunakan media fluida gas sebagai pengantar atau penyalur gerakan. Umumnya dipasang pada kendaraan berat dan besar karena membutuhkan daya pengereman yang besar. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.